Then the governor's soldiers took Jesus into the praetorium and gathered the whole company of soldiers around him. They stripped him and put a scarlet robe on him, and then twisted together a crown of thorns and set it on his head. Then they led him away to crucify him. They came to a place called Golgotha, which means the place of the skull. There they offered Jesus wine to drink, mixed with gall, but after tasting it, he refused to drink it. When they had crucified him, they divided up his clothes by casting lots, and sitting down, they kept watch over him there. Above his head, they placed the written charge against him: "This is Jesus, the King of the Jews." From noon until 3 p.m, darkness came over all the land. About 3 p.m, Jesus cried out in a loud voice, my God, why have you forsaken me?" Immediately, one of them ran and got a sponge. He filled it with wine vinegar, put it on a staff, and offered it to Jesus to drink. And Jesus cried out again in a loud voice, "Father, into your hands I commit my spirit." When he had said this, he breathed his last. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ucap syukur karena kita hari ini tanggal 2 April boleh sama-sama beribadah Jumat Agung. Berterima kasih buat Tuhan yang boleh memberkati setiap kita. Kita akan mempersiapkan hati, pikiran kita untuk masuk dalam ibadah kita hari ini. Yesus, selamat pagi Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Hari ini Tuhan, kami boleh sama-sama beribadah Tuhan. Boleh sama-sama mengingat lagi Tuhan tentang pengorbanan kasih-Mu yang begitu luar biasa ya Bapa. Biarlah setiap kami ya Yesus boleh siap Tuhan, boleh memberikan yang terbaik ya Bapa, untuk kemuliaan nama-Mu saja. Ini kami ya Bapa, ini kami ya Yesus. Kami siap Tuhan, kami siap. Dalam tangan kasih dan karunia-Mu Bapa, kami berseru. Amin. Yesus Allah yang sungguh luar biasa, sungguh baik dalam hidup kita. Allah yang selalu menemani kita, selalu menjaga kita di setiap langkah hidup kita. Allah yang tidak pernah meninggalkan, kasih-Nya yang setia. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua puji
pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik atas kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu senang-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memuji-Mu ya Allah, ku puji Kau, selalu puji. Kami mau sembah Yesus, sembah Allah kami yang luar biasa bagi kami. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senang jiwa dan nafasku menyembah Tuhan setiap hidup. Biar setiap lembah kelam yang selalu ada di dengan kami Bapa, kami dapat berjalan melewati itu semua karena kasih-Mu saja ya Bapa. Karena penyertaan-Mu yang sempurna, penyertaan-Mu yang selalu ada bagi kami ya Bapa. Setiap lembah kelam yang kami lewati Tuhan, kami boleh bersyukur Tuhan. Kami boleh bersyukur karena Kau luar biasa. Pada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadir-Mu, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak satu lembah kelam pun Tuhan tinggalkan kami Yesus. Kau ada ya Bapa, Kau hadir ya Bapa. Hatiku kuat Yesus, hatiku kuat. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Karena Engkaulah Yesus kami, Engkaulah Tuhan kami. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus kami percaya Tuhan. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan kami. Harapan kami satu-satunya Bapa. Harapan hidupku, Kami bersyukur Tuhan. ku bersyukur Bapa.
mentari bersinar Begitupun janjimu Allah bagi kami dalam semua yang terjadi dalam hidup kami ya Bapa. Engkau turut bekerja. Engkau turut bekerja sepasti mentari bersinar begitupun janjimu dalam segala perkara Engkau turut bekerja. Amin. Shalom, nama saya Yeni dan saat ini saya ingin menceritakan cinta kasih Tuhan dalam hidup saya dan juga keluarga saya. Jawaban Tuhan itu unik ya, karena jawabannya bisa iya, bisa tidak, ataupun tunggu. Bahkan caranya Tuhan dalam menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan kita itu pun bisa jadi berbeda dengan apa yang manusia pikirkan dan harapkan. Saya belajar dari kisah kehidupan almarhum kedua orang tua saya, sungguh sangat luar biasa. Jadi tahun 2015 mama saya Tuhan izinkan kena sakit yang namanya kanker getah bening, dan 1 tahun berikutnya di 2016 papa saya pun kena yang namanya tumor ganas, itu namanya liposarkoma, dan selama 2 tahun mereka berdua bergumul dalam sakit penyakitnya, minta doa kesembuhan, umur panjang dan lain sebagainya lah. Intinya minta mujizat sama Tuhan. Dan puji Tuhan setelah 2 tahun mereka bergulat dengan berbagai macam kemoterapi, ratusan suntikan, bahkan sempat masuk dalam masa-masa kondisi kritis. Tuhan jawab dengan adanya kesembuhan dan pemulihan. Lewat hal tersebut, kedua orang tua saya bisa jadi itu kayak kesaksian hidup bagi banyak orang, banyak menguatkan bagi banyak orang gitu ya. Tapi Tuhan punya kehendak dan rencana yang lain yang manusia tidak pernah pikirkan sebelumnya. 2019 akhir, papa saya tumor ganasnya kambuh lagi di organ tubuh yang lain, dan singkat cerita, April 2020 Tuhan panggil papa saya untuk berpulang. Belum genap setahun, Tuhan juga panggil mama saya tanggal 13 Maret 2021 dengan cara terkena COVID. Untuk kejadian yang kedua ini, apakah kita tidak meminta kesembuhan? Tentu. Baik kedua orang tua saya, anak-anaknya, bahkan cucu-cucunya, semua minta kesembuhan, minta mujizat yang sama. Tapi rencana Tuhan berbeda. Tapi meski dalam kondisi sakit, kondisi mereka dirawat, baik sakit yang pertama hingga kedua, bahkan mereka berpulang, kedua orang tua saya itu saya lihat tidak pernah ada rasa kecewa sama Tuhan. Mereka tetap terus mengandalkan Tuhan. Saya tidak pernah melihat orang tua saya marah-marah sama Tuhan, atau bahkan bertanya, Tuhan kenapa harus saya? Kenapa bukan orang lain saja? Enggak, orang tua saya tidak pernah sedikit pun dalam masa-masa perawatannya, karena saya yang menemani beliau tidak pernah mengatakan bahwa kenapa harus saya ya Tuhan. Enggak. Tapi mereka tetap terus mengandalkan Tuhan, tetap bersekutu. Dan terlihat buahnya. Dengan segala keterbatasan, otomatis orang tua saya pun bukan orang tua yang sempurna. Mereka juga manusia biasa, pasti bisa berbuat salah. Tapi di dalam kelemahan mereka, Tuhan bekerja luar biasa. Sebelum papa saya meninggal dan berpulang, Tuhan izinkan melalui kehidupan papa saya dirawat di rumah sakit, papa saya boleh membantu 1 jiwa terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya sebelum papa saya meninggal. Dan mama saya bahkan di akhir-akhir masa hidupnya
baik sebelum kena COVID, bahkan sudah terkena COVID pun tetap menjaga hubungannya dia bersekutu dengan Tuhan. Terus berdoa, rindu untuk bersekutu. Saya pribadi sebagai anak, jujur, masih dalam kondisi yang berkabung. Dan sebagai manusia sebetulnya saya punya hak untuk bertanya gitu. Kenapa sih Tuhan kok secepat ini Tuhan panggil kedua orang tua saya? Kenapa harus orang tua saya gitu? Bisa saja saya kecewa sama Tuhan. Tapi sebelum itu terjadi semuanya, Tuhan menjawab lewat firman yang tiba-tiba itu kayak muncul di kepala saya gitu saudara. Bahwa Allah itu tuh bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang dikasihinya. Dan dari kejadian-kejadian yang ada, kesimpulan yang bisa saya dapatkan bahwa rencana Tuhan itu adalah yang terbaik. Dan caranya Tuhan itu menjawab bisa jadi berbeda dengan apa yang manusia pikirkan dan rencanakan. Tapi percayalah bahwa Tuhan itu akan selalu ada untuk kita, menyertai kita apapun, bagaimanapun dan kapanpun kondisi kita. Karena dia adalah Immanuel. Dan pesan kedua orang tua saya tetap saya pegang, juga kakak-kakak saya pegang, yaitu salah satunya adalah tetap mengandalkan Tuhan dan jangan pernah kecewa sama Tuhan. Karena di luar Tuhan kita nggak akan bisa apa-apa. Dan setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, itu untuk mendewasakan, menguatkan, menumbuhkan karakter, dan yang terpenting, mendatangkan kebaikan bagi kita selama kita hidup benar dan seturut dengan apa yang Tuhan perintahkan. Semoga apa yang sudah saya sharingkan ini bisa menjadi penguatan, kekuatan, saling menguatkan apapun dan bagaimanapun kondisi saudara-saudara yang ada di rumah saat ini. Mungkin juga ada perasaan kecewa, bingung, takut, dan lain sebagainya. Tetap percayalah dan tetap mengandalkan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan apapun kondisi kita. Karena tanpa Tuhan, kita tidak bisa apa-apa. Sekian kesaksian saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu Saudara semuanya, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Nazaret. Saya ucapkan selamat pagi dan kita bersyukur pada hari Jumat 2 April tahun 2021 kita boleh mengadakan kebaktian peringatan tentang penyaliban Tuhan Yesus. Tapi mari kita akan berdoa, kita akan masuk ke firman Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang ada di surga, pada saat ini kami satukan hati kami dan kami memohon kehadirat-Mu untuk menolong kala tiba saatnya bagi kami untuk firman-Mu. Kami akan membaca dan kami akan merenungkan terang yang dari Tuhan memberikan pengertian dan hikmat kepada kami masing-masing. Kebenaran firman-Mu kiranya akan memberkati kami dan kuasa pimpinan Allah akan bekerja kala kami menjalankan hidup kami sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan kehadirat-Mu. Amin. Pada ibadah istimewa ini, mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Injil Matius. Injil Matius pasal yang ke-27. 27 ayat 45 sampai 66. Silahkan Bapak Ibu Saudara memperhatikan ayat-ayat tersebut di dalam kitab masing-masing dan saya menolong membacakannya. Demikian bunyinya. Injil Matius pasal yang ke-27 mulai ayat yang 46. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah
Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia, dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikut Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Amin. Tema dari ibadah peringatan tentang penyaliban Tuhan Yesus yaitu, di manakah engkau Tuhan? Bapak Ibu yang terkasih, maksud juga saudara-saudara, para muda dan remaja, apakah Anda, dilepas pribadi, pernah mengalami masalah berat dalam hidup Anda? Kalau iya, apa tindakan Anda untuk menghadapi atau mengatasi masalah berat tersebut? Pada hari Rabu, tanggal 30 September tahun lalu, 2020, di Jakarta, di salah satu apartemen yang ada di Kebayoran Baru, ada pria bunuh diri. Bunuh diri itu dilakukan di kamar mandi di apartemen tersebut, di mana dia tinggal. Siapa pria tersebut? Ia warga negara Korea Selatan bernama Yok Seok Lim, umur sekitar 35 tahun. Mengapa ia melakukan bunuh diri? Perusahaannya banyak mengalami rugi di tengah COVID-19. Jadi langkah yang dia ambil, bunuh diri dengan cara gantung diri di kamar mandi.
berita lebih lanjut, kalau misalnya saudara ingin memastikan, bisa searching ya di internet, karena saya dapat hal tersebut juga di internet. Penderitaan, kesusahan, krisis dalam hidup saudara atau kita semuanya berpotensi untuk menggoncangkan jiwa. Tak terkecuali bagi saya, saudara, tak terkecuali bisa terjadi juga pada orang Kristen, orang yang percaya. Perikop yang tadi sudah saya menolong membacakannya, judulnya Yesus mati. Kita bisa melihat catatan sejarah ketika Yesus berada di kayu salib dan sebelum dia menyerahkan nyawanya, mati. Ada beberapa pernyataan-pernyataan, ya, kata-kata, dan salah satunya itu ada di dalam ayat 46. Saya baca ya, bunyinya demikian. Eli, Eli lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu salah satu dari beberapa pernyataan-pernyataan, perkataan-perkataan Yesus kala di kayu salib. Apa yang perlu kita perhatikan? Perlu kita perhatikan dan perlu kita ketahui, kita pahami dari seruan Yesus tersebut. Kalau kita lihat slide, Bapak Ibu Saudara, di sana ada garis besar. Yang pertama, kesengsaraan bisa menggoncangkan jiwa. Dan memang kalau kita kembali melihat Yesus yang disalib ya, di atas kayu palang, berarti itu memberikan makna kalau dia berseru, mengapa engkau meninggalkan aku? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebenarnya Yesus berada di tempat yang tidak nyaman. Bukan zona nyaman, tetapi kayu salib. Di sana ada penderitaan. Kalau kita lihat perikop kita, Matius pasal yang 27, memang ada narasi jam 12 menjadi gelap. Jam 3 kemudian ada berseru ya, dan Yesus berseru dengan seruan tadi. Kalau kita membaca Markus pasal yang ke-15 ayat 25, di sana saudara dan saya akan menjadi mengerti bahwa Yesus disalib sejak jam 9 pagi. Berarti Yesus berada di kayu salib 6 jam. Dengan kedua telapak tangan yang terpaku, dengan kaki juga terpaku. Bukan waktu yang singkat, tetapi kesakitan, penderitaan yang lama. Mazmur nomor 22, di sana ada pemazmur menyatakan demikian. Mazmur Daud ya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tidak tetap jauh. Tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tetapi tidak juga aku tenang.
di kala kesulitan, sukaran, penderitaan, kesakitan yang tidak tahu kapan ujungnya akan berakhir. Mungkin juga tidak berujung penderitaan itu, seringkali memang membuat orang menjadi tergoncang ya, jiwanya. Kalau Yesus berseru-seru di atas salib, kita masuk slide yang berikutnya, dari besar yang kedua. Salib tanda petik, di situ penderitaan, kesengsaraan. Jadi kesengsaraan penderitaan Yesus akibat dari penggantian. Apa maksudnya penggantian? Manusia sudah jatuh dalam dosa. Dan dosa adalah masalah dunia. Tak terkecuali semua orang sudah jatuh di dalam dosa. Roma 3 ayat 23. Kalau Yesus ada di kayu salib, disalib, bukan karena dia orang berdosa, tetapi dia mengganti dosa dunia, orang-orang yang ada di dalam dunia. Siapakah sebenarnya Yesus? Nah, kalau misalnya kita lihat dari Yohanes pasal 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kemudian Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yesus yang ada di kayu salib itu sebenarnya adalah Allah. Yang menjadi manusia, dia mengganti manusia yang seharusnya dihukum. Dia yang mengganti. Yesaya pasal 53 ayat 6. Sebelum Yesus lahir datang ke dalam dunia, belum malah menjadi manusia dalam Yesus Kristus. 7 abad sebelumnya Yesaya menubuatkan, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Sudah diramalkan bahwa Yesus disalib bukan karena dosanya, tetapi dia mengalami penderitaan disalib karena dia mengganti. Allah menimpakan kepada dia. Kalau di dalam kitab perjanjian baru 2 Korintus pasal yang kelima ayat 21, Allah memberikan hikmat kepada Rasul Paulus, Roh memimpin dia untuk menulis apa yang dikatakan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dia, yaitu Yesus, yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan Allah. Dari penderitaan Yesus di kayu salib itu oleh karena dosa-dosa manusia. Dosa-dosa manusia. Di kayu salib Allah
menanggung setiap dosa dunia dan mencurahkan semuanya ke atas putranya yang sempurna, Yesus Kristus, yang dengan sukarela melakukannya. Nah, itulah penggantian. Karena Yesus mengganti, itu adalah tidak mudah. Yesus Kristus mengalami penderitaan karena siksaan secara menyeluruh. Dalam arti fisik, mental, termasuk juga rohani. Kalau di dalam ayat yang ke-46, ketika Yesus ada di salib, dia berseru-seru. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu sebenarnya membuktikan atau bukti bahwa Yesus adalah manusia sejati. Yesus Kristus adalah Allah sejati 100%, tetapi Yesus itu juga adalah manusia sejati. Ya, 100% juga manusia. Bagaimana itu? Allah 100%, tetapi juga manusia 100%. Memang ini sebuah misteri. Saudara dan saya atau kita semuanya, akal kita tidak bisa menangkap itu. Tetapi kalau misalnya kembali kita memperhatikan apa yang dinyatakan di dalam kitab Yohanes pasal 1 ayat 1, seperti di garis besar yang kedua tadi juga kita sudah dinyatakan di sana. Kemudian kita perhatikan Yohanes pasal 1 ayat 14. Yesus yang datang ke dalam dunia, dia benar-benar menjadi manusia. Seperti kita, seperti saudara-saudara dan saya. Dia memiliki darah dan daging. Artinya jika dia lapar, artinya dia bisa lapar jika tidak makan. Dia juga haus, dia menjadi sedih, menangis, bahkan ia juga bisa bahagia. Karena memang dia benar-benar manusia. Nah kalau dia disalib, berseru pada Allah Bapanya, itu sebenarnya dia benar-benar manusia. Jadi bukan etok-etok bahasa Jawanya. Atau dia bermain drama, bukan. Tetapi dia benar-benar merasakan sakit yang begitu dalam. Dia benar-benar menderita sengsara dan sakit yang tak sanggup dia istilahnya hadapi, sampai akhirnya dia berseru, berseru. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bisa jadi kalau Yesus berseru-seru, muncul pertanyaan. Dia kan Allah. Dia adalah anak Allah, pribadi dari Tiga Tritunggal. Di mana Allah berada saat Yesus sengsara? Apakah Allah meninggalkan dia? Pertanyaannya. Di kayu salib 6 jam lamanya, mulai jam 9 sampai jam 3, Yesus bergumul. Tapi kalau misalnya kita lihat kitab Filipi pasal yang kedua, ayatnya yang 5 sampai 8,
Tetapi kalau misalnya kita perhatikan khusus yang 8 saja, misalnya dinyalakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus taat. Ada kehendak Bapa, ada rancangan Bapa bagi dia diutus ke dalam dunia, lahir ke dalam dunia menjadi manusia. Dia bukan egois, dia bukan self-center, tetapi dia lebih mengutamakan Bapaknya. Kalau di slide itu ada poin pengalaman Getsemani, apa yang bisa kita petik di sana? Yesus mengajak murid-muridnya pergi ke Bukit Zaitun, Taman Getsemani, tempat pemerasan minyak zaitun. Ya. Yesus istilahnya berdoa, dan dalam doa seruannya ya berseru kepada Bapaknya, ya. Cawan, gitu ya. Cawan itu adalah penderitaan atau salib. Yesus mohon, Bapa, kalau cawan ini boleh berlalu, biarlah berlalu, tetapi bukan kehendakku. Nah dari situ Bapak Ibu Saudara, ternyata apa yang dikehendaki oleh Yesus lain dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Bapanya. Kalau Yesus inginnya lepas dari penderitaan, dari salib, tetapi itu bukan kehendak Bapanya. Kehendak Bapanya. Kehendak Bapanya yaitu memang mati ya di kayu salib. Ini juga bisa menjadi renungan bagi saudara dan saya ketika saudara dan saya menghadapi hal-hal yang sulit, menghadapi hal-hal yang istilahnya tidak enak, yang misalnya seperti penderitaan. Pasti saudara dan saya kalau misalnya usaha, ya, punya usaha, kemudian usahanya tidak ingin kita bangkrut. Tetapi yang terjadi bangkrut. Atau misalnya ada peristiwa yang lain, kita tidak mau sakit, yang terus-menerus maunya sembuh dan sehat. Tetapi ternyata istilahnya tidak sembuh-sembuh. Yang terjadi justru kita dengan sakit itu kita putus nyawa atau renggang nyawa. Bapak Ibu yang terkasih, Allah rencananya, kehendaknya tidak pernah salah. Tidak pernah salah. Salib bagi Yesus mungkin malapetaka. Tetapi Allah salib. Matian Yesus di sana itu sebenarnya memberkati dunia. Memberkati dunia. Di mana Allah berada saat Yesus di kayu salib? Kalau misalnya Tuhan mau jawab, seruan yang disampaikan oleh Yesus, aku di sini bersamamu ya, di kayu salib. Memang tidak ada kata-kata seperti itu. Tetapi seandainya Allah menjawab,
Ya, aku tidak meninggalkan kamu. Coba kita akan kembali kepada Matius pasal 27 yang menjadi dasar firman Tuhan pada saat ini. Di dalam ayatnya yang ke-51. Setelah Yesus menyerahkan nyawanya, ya. Yesus menyerahkan nyawanya. Setelah Yesus menyerahkan nyawanya di dalam ayat 50, kan ada firman Tuhan, Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Artinya dia tidak terpaksa ya, atau tidak ada yang merenggut nyawanya. Yesus menyerahkannya. Di dalam ayat 51 sampai ayatnya yang ke-54, saudara, ada hal-hal yang luar biasa. Di dalam ayatnya yang ke-51 itu ada tabir bait suci terbelah menjadi dua. Ayat 51 dari atas sampai ke bawah, bukan dari bawah sampai ke atas ya. Dari tabir bait suci terbelah dari atas ke bawah. Nah, kalau kita berbicara tentang bait suci, upacara-upacara dalam perjanjian lama, umat Tuhan pada saat itu tidak semua orang bisa datang ke bait Allah, apalagi di tempat Maha Kudus. Tidak. Bait Allah pada saat itu ada tempat Maha Kudus, ada kudus, ada pelataran. Dan yang boleh datang ke tempat Maha Kudus itu hanya imam besar saja, itu pun 1 tahun sekali. Apa artinya di bait Allah itu ada ruang-ruang yang demikian rupa. Tempat Maha Kudus itu di sana ada mana, ada tongkat, ya, ada tongkat juga di sana. Dan tempat Maha Kudus itu lambang kehadiran Allah. Artinya orang susah untuk datang kepada Tuhan. Karena manusia banyak dosa. Kemudian kalau kita lihat di dalam ayat 51, di sana juga terjadi gempa bumi dan bukit-bukit terbelah. Kemudian juga ada kuburan-kuburan terbuka. Banyak orang kudus bangkit. Ayatnya yang ke-52. Dan kita juga lihat ada kesaksian kepala penjara ya. Dan para prajurit di dalam ayat 54 bunyinya demikian. 54. Sungguh ia ini adalah anak Allah. Peristiwa-peristiwa yang mengikuti kalau Yesus menyerahkan nyawanya, hal yang luar biasa. Tapi memang di sana tidak ada penjelasan, aku di sini bersamamu. Tidak. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebenarnya kalau Yesus di kayu salib dan dia berseru, Eli, Eli, lama sabachthani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sebenarnya itu Allah tidak meninggalkan dia. Tidak. Roma pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-8, firman Tuhan berkata demikian. Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bapak Ibu yang terkasih,
memang seruan Yesus. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu membingungkan. Tetapi sebenarnya Bapak Ibu Saudara, Allah tidak meninggalkan dia. Allah bersama-sama dengan Yesus. Yesus. Dari pengalaman kehidupan saya setelah saya mengenal Tuhan Yesus, percaya kepada dia, dan saya mengundang dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Pada saat saya menjadi orang Kristen, pada saat saya menjadi pemuda Kristen, pada saat saya menyerahkan hidup untuk melayani sebagai pelayan Tuhan, dan pada saat saya diberi istri dan anak-anak, dan sampai saat ini istri sudah 10 tahun, ya lebih dulu pulang ke surga. Saya memahami, ya, menyadari bahwa menjadi orang Kristen itu tidak lalu menyenangkan, ada kalanya susah. Sebagai orang percaya, hidup mempraktekkan sebagai iman Kristen. Belum lagi misalnya situasi kondisi yang ada di mana saya atau kita semuanya hidup, Indonesia banyak pulau besar dan ada ratusan bahkan ribuan pulau-pulau kecil. Orang bilang di Indonesia sering terjadi gempa bumi dan tsunami sehingga pecah-pecahlah pulau ya. Istilahnya Indonesia menjadi banyak pulau-pulau. Tetapi saya menyadari misalnya pada saat sudah 1 tahun ya pandemik COVID-19, saya masih percaya, bahwa pada saat saya menghadapi kesulitan, tantangan, sengsara gitu ya, atau menderita, Tuhan bersama-sama saya. Dan sebuah kebenaran, kalau saudara menghadapi kesulitan, tantangan-tantangan, penderitaan, sengsara, Tuhan yang sama, yang sudah menciptakan dunia dan segala isinya, Allah yang memperkenalkan diri kepada Bapak Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang kita kenal di dalam namanya Yesus Kristus, yang menjadi manusia mati di salib. Kalau saudara percaya, beriman, menjadikan Allah itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, ketika saudara menghadapi kesulitan-kesulitan ada, Tuhan pun tidak meninggalkan saudara, tetap bersama-sama saudara. Kita masuk ke kesimpulan. Saudara. Kesimpulan. Dari peristiwa Yesus disalib, kemudian ada seruan kepada Allah. Penderitaan, kesusahan, krisis dalam hidup bisa membuat atau mengguncangkan jiwa. Tuhan selalu bersama-sama dengan orang percaya. Perasaan ditinggalkan Allah sesuatu yang manusiawi. Dan seruan Yesus itu sebenarnya itu sebagai manusia sejati itu juga menjadi seruan kita
Jadi memang kalau kenapa sih kok aku susah? Kenapa sih saya kok menderita? Kenapa saya kok sakit? Kenapa saya kok tidak berhasil? Terus kemudian kok Tuhan tidak memperhatikan saya? Apakah Tuhan sudah meninggalkan saya? Nah, itu sesuatu yang manusiawi. Tapi yang benar, apapun keadaan saudara dan saya, Allah bersama-sama dengan kita. Undangan. Ketika Anda dalam situasi sulit, susah dan menderita, Allah bersama Anda. Allah tidak pernah meninggalkan Anda. Curahkan isi hati perasaan Anda pada Tuhan. Berserulah atau berdoalah istilahnya. Berserulah. Itu adalah juga hal yang sudah diteladankan oleh Yesus. Kalau dia sebagai manusia 100% mengganti dosa-dosa dunia. Saudara dan saya pun bisa mencurahkan isi hati perasaan, berseru kepada Tuhan. Kita bisa mengungkapkan semua perasaan yang ada di dalam diri kita kepada Tuhan. Dan Minggu, Bapak Ibu Saudara, tadi keadaan peristiwa-peristiwa yang luar biasa menyertai penyerahan nyawa Yesus. Minggu ada kebangkitan, ada harapan. Yakinlah, yakinlah. Ini saya tulis dalam bahasa istilahnya kata kerja. Gitu. Yakinlah pada Allah bahwa Dia dapat menolong Anda, menolong kita semuanya. Allah bersama kita semuanya. Allah bersama saudara, Allah bersama kita, apapun keadaan kita. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Kiranya Roh Tuhan memberikan hikmat, dan Roh Tuhan terus menerangi hati dan pikiran kami. Dan biarlah kebenaran firman-Mu boleh kami pahami. Terima kasih. Biarlah kala kami dalam situasi yang sulit, karena Allah tetap bersama kami dan Allah tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Roh Tuhan akan menolong kami untuk terus berkomitmen mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, melayani Tuhan. Apapun situasi yang terjadi, termasuk hal-hal yang terburuk sekalipun, termasuk hal-hal yang tidak kami pahami. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari kita akan menyambut firman Tuhan ini dengan menaikkan lagu Kau Telah Terbukti Cintamu Kepadaku. Semuanya milikmu.
seluruh hidupku di mesbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan kasih-Mu, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau percaya, Kau Tuhan tempat jawaban kami. yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada saat saudara dan saya kita mengadakan ibadah peringatan tentang penderitaan Yesus disalib, kita ada perjamuan Tuhan. Mari kita akan menaikkan pujian, kita akan angkat hati kita dengan menaikkan pujian Kau Sanggup, katanya Yesus, dari nyanyian pujian nomor 300. Biarlah lagu ini akan menjadi atau mempersiapkan kita untuk mengikuti acara. Kau sanggupkan tangan Yesus.
kasih, Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Injil Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-6, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Di tempat yang lain juga ada firman Tuhan yang menyatakan demikian. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayatnya 27. Barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini akan mengajak kita untuk sejenak berdoa sebelum kita ambil bagian dalam perjamuan Tuhan. Periksalah hidup kita masing-masing. Benarkah hanya Tuhan saja yang adalah penguasa di dalam hidup kita? Maukah saudara dan saya hidup untuk Tuhan? Dan mari kita akan mengaku dosa kalau memang ada hal-hal yang kurang berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus akan memimpin kita untuk hidup yang benar sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita akan berdoa. Saya mohon saudara Pramono. Sebelum Yesus diserahkan, dia mengambil roti, dia mengucap syukur dan memecahkannya, dan dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita akan bersyukur kepada Tuhan, karena Yesus sudah mati di kayu salib, tubuhnya untuk menebus dosa kita. Bapa kami yang ada di surga, kami menaikkan syukur dalam doa kami oleh karena Tuhan, oleh karena kasih Tuhan, sehingga Yesus Kristus mati di salib untuk penebusan bagi dosa-dosa kami, bagi dosa-dosa dunia. Terima kasih Tuhan atas roti ini yang melambangkan pengorbanan tubuh Yesus Kristus. Amin. Silakan Mas Bram membagikan roti pada
jangan dimakan dulu. Silahkan Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus dan sudah dibaptis boleh ambil bagian dalam acara ini. Jangan dimakan dulu, nanti kita akan makan bersama-sama. Kita akan angkat. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ambillah, makanlah. Mari kita kembali. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita akan bersyukur atas cawan atau anggur sebagai lambang darah Yesus Kristus yang keluar dari tubuhnya kala ada di kayu salib. Bapa, kembali kami datang ke hadirat-Mu di dalam doa. Kami menaikkan syukur oleh karena kasih Tuhan, oleh karena Yesus Kristus Putra-Mu sudah mati di salib, darahnya tercurah sebagai penebusan atas dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan atas cawan yang melambangkan darah Tuhan Yesus yang membasuh dosa-dosa kami. Amin. Silakan Mas Pramono membagikan anggur kepada teman-temannya. Silakan Bapak Ibu juga mengambil cawan. Tentunya pasti Bapak Ibu sudah siapkan bersama-sama. Jangan diminum dulu, nanti kita akan minum bersama-sama. Akan angkat bersama-sama. Yesus berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ambillah, minumlah. Mari kita akan minum bersama-sama. Kita bersyukur kepada Allah yang oleh karena kasih-Nya Dia memberikan kabar sukacita, kabar baik di dalam Yesus Kristus. Yesus sudah mati di salib sebagai pengganti atas dosa-dosa
saudara dan saya, dosa-dosa dunia. Keselamatan sudah disediakan oleh Allah di dalam nama Yesus. Mari kita akan sebarkan, kita kabarkan, kita bagikan kepada keluarga kita, teman-teman kita, kepada bangsa kita. Biarlah semuanya akan boleh sukacita, keselamatan yang ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kita mengucapkan syukur atas ibadah pada saat ini. Dan mari kita juga akan mohon berkat dari ini. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kembali kami satukan hati kami angkat bersama-sama kehadirat-Mu. Kami menaikkan syukur di dalam doa kami, sehingga pada hari ini Jumat 2 April 2021 kami boleh mengadakan peringatan ibadah kematian Yesus di salib. Walaupun kami lakukan secara online, kami serahkan rangkaian ibadah yang sudah kami lakukan, Tuhan yang menyempurnakannya. Dan biarlah ibadah ini boleh memuliakan Tuhan dan memberkati kami semuanya. Terima kasih karena Tuhan, kasih Tuhan sudah menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami melalui pengorbanan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya. Kami mengharapkan kehadiran Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Tiap-tiap hari, mulai dari anak-anak yang kecil, bayi, anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, bahkan kami hamba-hambamu yang sudah menjadi nenek dan kakek yang sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami, memimpin kami, memberkati kami, dan juga memberi hal-hal yang kami butuhkan tiap-tiap hari. Dan kami mohon kuasa Allah akan bekerja di dalam kehidupan kami, sehingga dimanapun kami berada, siapapun kami dan apapun yang kami kerjakan, kiranya rancangan Allah, kasih Allah, karya Allah, pekerjaan-pekerjaan Allah boleh kami wujudkan dari hal-hal yang kami lakukan. Terima kasih dan kami mengucapkan syukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Allah selalu ada, tersedia di dalam kehidupan kami. Bahkan pada saat-saat susah sekalipun, biarlah Tuhan menolong sehingga iman kami boleh dikuatkan dan kami boleh memiliki komitmen untuk terus mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, melayani Tuhan di dalam kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih, dan di akhir doa kami mohon jamah kami, perbarui kami,
pulihkan kami, sehingga kehidupan kami senantiasa boleh menyenangkan, memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas doa-doa kami. Kiranya Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, dan juga Allah Roh Kudus memberkati kita semuanya, sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.